Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan. Saya dari kelas 12 IPS 4. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas-tugas yang ada di bab 1 yang terdiri dari 2 peta konsep yang telah saya buat. Presentasi atau penjelasan untuk peta konsep yang pertama. Bisa dilihat di sini terdapat 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Titik pusatnya adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Ini. Oke. Dalam peta konsep saya ini bisa dilihat pengertian hak adalah hak warga. Pengertian hak adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi selama Anda tergolong warga negara tertentu, Anda bisa dibilang memiliki kuasa atas hal tertentu. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara sangat berhak bahkan untuk mendapatkan hak-hak kita, seperti mendapatkan persamaan hukum. Jadi di mata hukum nggak dibedain, kehidupan yang layak, dalam kutip kehidupan layak tuh kita nggak diganggu, nggak diapa-apain, karena itu ya dapat perlindungan dari negara. Itu adalah hak kita layak mendapatkan itu dari negara. Dan contoh-contohnya ya selain tadi adalah ini, kita dapat pekerjaan ya dari negara, nggak dibeda-bedain gitu sama negara, dan memiliki perlindungan rasa aman tadi, itu yang saya bilang. Jadi kita tuh sebagai warga negara sangat layak banget untuk dapat hak, yaitu tadi perlindungan di mata hukum. Soalnya hak itu adalah kita harus banget dapat ini, karena kita sebagai warga negara kita harus sama rata, tidak boleh beda-beda. Hak itu sama, tergantung orangnya. Kita sebagai warga negara, hak itu kita tentunya kita menjalankan kewajibannya juga. Nah, sekarang saya jelasin bagian yang kewajibannya. Kewajiban kita sebagai warga negara di sini. Dalam peta konsep yang saya buat ini, pengertian kewajiban warga negara adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara. Nah, kewajiban sebagai warga negara, kewajiban warga negara ini contohnya adalah seperti setiap warga wajib mengikuti hukum. Nah, tadi selain kita mengikuti aturan, nah kita kan udah nih, kita melaksanakan kewajiban, yaitu tadi kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut, karena supaya kita dapat hak. Kadang supaya seimbang, itu sudah dapat hak dan kita pun harus menjalankan kewajibannya kita juga. Yang kedua, contoh-contohnya, setiap warga negara wajib membela, melindungi, serta mengharumkan nama baik negara. Nah, itu tentu pasti, karena kita sebagai warga negara harus bisa, tidak harus sih sebenarnya, setidaknya jadi warga negara yang baik aja. Warga negara baik, nggak ngerusuh, nggak jahat, itu sudah cukup bagus. Kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kita itu sebagai manusia, sebagai warga negara, kita antara hak dan kewajiban itu seimbang. Kita harus sadar diri. Misalkan kita udah dapat hak dari negara, hak kita sudah terpenuhi oleh negara, kita pun harus menjalani kewajiban kita sebagai warga negara. Penjelasan atau presentasi dari peta konsep yang kedua.
Bisa dilihat di peta konsepnya, Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, tentunya melalui nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya, yang terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan kita bisa lihat peta konsepnya terdapat seperti ini. Ada 7 kolom ya, 1, 2, 3, 4, ada 7 kolom, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara. Jadi dibagi 3, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, nilai instrumental. Untuk nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa ketentuan, peraturan, bahkan perundang-undangan. Jadi Pancasila itu mengatur hak dan kewajiban warga negara melalui tadi itu peraturan-peraturan. Kan di Indonesia ini kan Pancasila adalah dasar negara, jadi segala hukumnya dari Pancasila. Yang ketiga itu nilai praksis. Nilai praksis ini adalah perwujudan. Jadi nilai praksis ini adalah nilai perwujudan dari nilai instrumental. Jadi nilai praksis ini adalah hasil dari perwujudannya, nilai instrumental. Jadi bisa dibilang contohnya seperti sikap positif setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya tadi hukum Indonesia dijalankan dengan baik, jadi rakyat baik. Itu udah bagus banget, jadi rakyat baik, nggak jahat. Ya syukur-syukur kita sebagai pemberantas kejahatan gitu, itu bagus banget. Kita itu sudah menjalankan nilai praksis ini, udah bagus banget, dan bisa sekaligus menjalankan nilai instrumental gitu. Nilai praksis dituangkan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, bisa hak dan kewajiban negara gitu. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam Pancasila. Nah, kalau ini bentuk wujudnya. Nah, ini bisa dilihat, yaitu nilai dasar. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan Pancasila itu sendiri, berkaitan dengan Pancasilanya itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan untuk nilai instrumentalnya bisa dilihat di belakang saya atau di samping saya, ada 13 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, yang tentunya itu terdapat dalam nilai instrumental, instrumen kayak peraturan. Dan untuk nilai praksisnya seperti tadi. Kalau ini tambahan contoh pemilihan umum, bisa dibilang nilai praksis sila keempat gitu. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.